Itu terkait sebentar lagi akan diselenggarakan atau dilaksanakan pemilihan kepala daerah khususnya di Kabupaten Purwakarta atau secara umum se-Indonesia ya, kabupaten maupun kota dan tingkat provinsi yang berdasarkan penjadwalan dari Komisi Pemilihan Umum akan dilaksanakan pada tanggal 27 November mendatang. Baik rekan-rekan media, saya ingin sampaikan terlebih dahulu ini beberapa hal penting yang perlu dan sangat urgen harus kami sampaikan. Beberapa catatan atau track record dari LSI DNIJA selama ini dalam melakukan aneka macam survei, baik survei opini publik atau sifatnya hitung cepat ya hasil pemilihan kepala daerah di suatu daerah. Kita per tahun 2010, kemudian di tahun 2010 juga kita melakukan prediksi hasil survei sebelum hari pencoblosan dan kita iklankan di media-media nasional. Prediksi kita terbukti ya. Kemudian karena hasil prediksi itu kita di 2010 diganjar penghargaan dari MURI. Kemudian di 2013 juga kita 10 kali melakukan konferensi pers dan selalu menjadi topik utama ya, headline di aneka koran nasional secara berturut-turut. Kemudian ini ada beberapa wilayah yang kami bantu melakukan pemetaan survei, sehingga dari hasil pemetaan survei di 97 wali kota dan bupati kita bisa menyampaikan siapa yang berpeluang memenangkan pilkada di satu daerah. Kemudian dalam konteks pemilihan gubernur atau pilpres bahkan kita pun selalu terlibat, selalu ikut memberikan informasi kepada masyarakat terkait preferensi pemilih jelang hari pemilihan. Dan tentu aneka survei yang kami lakukan baik di tingkat kabupaten kota, provinsi maupun nasional itu semua tidak lepas dari kerja-kerja metodologis, kerja-kerja ilmiah yang terukur, akurat dan presisi, sehingga dari aneka macam kerja-kerja politik atau kerja-kerja survei yang kami lakukan, kita juga sudah 5 kali berturut-turut ikut membantu kemenangan atau memenangkan pilpres ya, mulai dari Pak SBY 2 periode, Pak Jokowi 2 periode, dan terakhir periode atau yang kelima yaitu ketika Pak Prabowo Subianto di 2024 yang baru saja dilaksanakan. Baik, saya ini masuk sedikit menjelaskan di awal ini tentang periode survei dan metodologi singkat ya, metodologi singkat survei yang kami laksanakan. Jadi di Kabupaten Purwakarta ini kami melakukan survei secara periodik, yaitu mulai tanggal 3 September sampai dengan tanggal 7 September itu adalah periode wawancara lapangan. Jadi survei itu dilaksanakan dalam 2 tahapan besar, yaitu wawancara lapangan ya, ketika teman-teman surveyor, tentu surveyor yang telah terlatih melakukan wawancara tatap muka di lapangan, dan fase keduanya adalah olah data ya, sehingga data yang ditemukan di lapangan atau hasil wawancara surveyor bisa kami sajikan pada siang hari ini. Nah, selanjutnya metodologi survei ini standar sekali, selalu kami gunakan metode multi-stage random sampling. Ini metode standar yang selalu kami gunakan dan telah berkali-kali kami gunakan. Melalui metode ini akurasi dan kemudian sistem sampling untuk menentukan siapa responden terpilih ini sudah teruji, dan namanya juga kita sebut sampling ya, tentu ada jumlah responden. Nah, jumlah responden yang kita ambil yaitu sebanyak 440 responden dari seluruh populasi. Nah, bicara populasi, yang kita sebut populasi survei adalah seluruh masyarakat Kabupaten Purwakarta yang punya hak pilih. Sehingga dari klasterisasi tersebut, meskipun masyarakat Kabupaten Purwakarta, tapi ketika belum punya hak pilih, dia tidak masuk dalam populasi dari survei ini. Kemudian secara teknis, wawancara ini face to face interview. Artinya surveyor kita langsung bertemu dengan responden terpilih.
Karena saat ini kita maklum bersama banyak juga sifatnya polling ya, atau survei yang bisa menggunakan bantuan aplikasi tertentu atau media-media tertentu. Nah, kalau survei kami ini langsung wawancara tatap muka antara surveyor, kemudian bertemu dengan responden terpilih, mereka melakukan tanya jawab dari sejumlah kuesioner yang kami rumuskan. Margin of error ini sebagai sebuah keniscayaan karena bentuknya sampling, kita punya batas atau toleransi kesalahan dalam survei ini sebesar 4,8%. Sehingga dari slide ini dapat kami sampaikan bahwa semua populasi pemilih di Kabupaten Purwakarta mempunyai kesempatan yang sama terpilih menjadi responden. Artinya dari seluruh pemilih yang kita sebut daftar pemilih tetap itu, mereka semua punya kesempatan untuk menjadi responden yang kami akan wawancara. Kemudian ini secara umum saja, responden tadi 440 kami distribusikan tentu secara proporsional ke sejumlah kecamatan yang ada, yaitu ada Kecamatan Babakan Cikao pertama dan terakhir ada Kecamatan Wanayasa ya. Ini kami urutkan berdasarkan klasterisasi kewilayahan, tentu mulai dari kecamatan dengan populasi DPT terbesar persentasenya, yaitu Babakan Cikao 5,9%. Terus kemudian ada di yang terbesar juga ada di 6 dan 7, yaitu 7,2% dan 7,3%. Jadi ini sistemnya berdasarkan alfabet ya, Babakan Cikao terus kemudian ke bawah. Dan kalau kita lihat populasi terkecil itu ada di 1,7% ya, itu di Sukasari. Nah ini kecamatan terkecil. Ini kami sampaikan sebagai pola distribusi proporsional. Jadi semakin besar satu wilayah kecamatan, tentu peluang untuk jumlah responden yang kami wawancara di kecamatan tersebut juga semakin besar. Selain simpul kecamatan, ini juga ada simpul per wilayah daerah pemilihan. Ini untuk sistem klasterisasi saja, karena dari jumlah responden terpilih kami distribusikan berdasarkan simpul-simpul kecamatan, kemudian juga simpul-simpul keduanya yaitu per daerah pemilihan. Nah kemudian teman-teman kita masuk dulu terlebih dahulu kepada profil ya, profil calon kandidat baik itu calon bupati maupun wakilnya ya. Seperti kita ketahui di Kabupaten Purwakarta secara resmi ada 4 pasangan calon yang telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Kabupaten Purwakarta. Kita lihat di sini mulai dari 1 Abang Ijo Hafidin sebagai kader Nasdem ya. Yang kemudian kedua ada Ibu Ane Ratna Mustika sebagai Bupati Purwakarta di 2018-2023. Budi Hermawan, kemudian ada Pipin Sopian, Sona Maulida, Saipul Bahri bin Zain atau Om Zain, kemudian ada Yadi Rusmayadi dan Zainal Arifin sebagai anggota DPRD Purwakarta dari PDI ya, Zainal Arifin itu. Jadi ada sedikit revisi pada posisi keterangan nama kandidat. Masuk dalam data hasil survei. Nah teman-teman, saya ingin sedikit review jika survei-survei sebelumnya LSI DNIJA itu kita ada pola simulasi. Kenapa? Karena kita belum bisa memastikan siapa nama-nama calon yang kemudian akan menjadi calon definitif ya, mendaftar ke KPU. Nah pada survei kali ini kami tidak lagi melakukan simulasi, tapi langsung uji kepada nama calon yang memang sudah resmi mendaftar ke KPU. Meskipun secara tahapan belum ditetapkan, apalagi belum ada pengundian nomor urut ya. Tapi ini kita lihat data hasil surveinya, 4 calon. Jadi 4 calon ini adalah 4 calon bupati, elektabilitas personal calon bupatinya saja. Karena ke depan akan ada juga elektabilitas pasangan. Ini dia. Dengan materi pertanyaan sebagai berikut, seandainya pemilihan Bupati Purwakarta dilaksanakan hari ini, artinya ketika survei kita laksanakan di lapangan, dari 4 nama berikut, mana yang Bapak Ibu pilih untuk menjadi Bupati Purwakarta? Kita lihat hasilnya. Ini dia. Pertama, Saipul Bahri bin Zain atau Om Zain
posisi elektabilitasnya atau posisi keterpilihannya sebesar 46,1%. Kemudian ada urutan kedua yaitu Ibu Ane Ratna Mustika di 29,3%. Kemudian ada Bapak Yadi Rusmayadi di 14,3% dan Zainal Arifin di 7,5%. Dari pertanyaan pertama ini kita menemukan ada 2,8% publik yang masih belum menentukan pilihannya, tidak tahu atau masih merahasiakan pilihan politiknya ketika kami uji dengan pertanyaan seperti di atas. Nah, teman-teman media, pada slide pertama ini dapat kami sampaikan bahwa dukungan tertinggi, elektabilitas tertinggi dari 4 nama calon bupati yang sudah mendaftar di KPUD Purwakarta, yaitu Bapak Saiful Bahri bin Zain atau Om Zain dengan elektabilitas sebesar 46,1%. Urutan kedua ada Ibu Ane Ratna Mustika sebesar 29,3% dan 14,3% Yadi Rusmayadi, kemudian 7,5% Zainal Arifin. Sehingga dapat kami sampaikan Saiful Bahri bin Zain unggul saat ini dari 4 nama calon bupati yang kami uji. Ini penting saat ini karena survei itu tidak bisa lepas dari periode. Bagaimana 2 minggu, 1 bulan ke depan tentu akan terjadi dinamika. Apakah ada peningkatan dari kandidat tertentu atau sebaliknya. Jadi penting kami sampaikan bahwa saat ini atau saat survei dilaksanakan, pada periode bulan September, Saiful Bahri bin Zain unggul sebagai top elektabilitas di 46,1%. Kemudian teman-teman, perlu kami sampaikan juga, di tempat yang sama kami juga pernah menyampaikan data hasil survei. Kita bandingkan dengan survei sebelumnya atau dengan istilah tracking. Ini penting, tracking survei ini kami sampaikan karena umumnya kandidat yang tren elektabilitasnya meningkat itu secara elektabilitas akan terus terupgrade. Tapi sebaliknya, umumnya dari beberapa survei yang kami lakukan, ketika seorang kandidat ada penurunan dari survei sebelumnya, penurunan dukungan, tren menurun begitu, itu perlu upaya atau effort yang keras untuk kemudian dia bisa rebound. Dan siapa meningkat dan siapa menurun kita lihat di sini. Tracking elektabilitas dari posisi calon bupati per periode bulan Juni ya, di tahun yang sama dengan di bulan September. Kalau kita lihat ada peningkatan cukup signifikan, yaitu dukungan dari Om Zain. Dukungan kepada Om Zain dari 27,7% meningkat ke 46,1%. Itu periode survei bulan Juni, kemudian periode bulan September 2024 di tahun yang sama. Kemudian kita lihat juga bagaimana dinamika dukungan kepada Ibu Ane Ratna Mustika pada periode bulan Juni di 32,7%, kemudian pada bulan September itu di 29,3%. Ada tren penurunan di sini kepada Ibu Ane Ratna Mustika. Yadi Rusmayadi ini juga ada kenaikan yang cukup signifikan, yaitu dari 5,7 ke 14,3% dari periode bulan Juni 2024 di tahun yang sama di September 2024 dari 5,7 ke 14,3%. Untuk Pak Zainal Arifin 6,6 ke 7,5 ya, meskipun ada kenaikan tapi dapat kami sampaikan kenaikan ini tidak signifikan pada posisi Zainal Arifin. Selanjutnya teman-teman, kita lihat juga peta kekuatan pemilih. Nah, ini sedikit saya jelaskan terlebih dahulu. Peta kekuatan pemilih ini istilah yang sering kami sampaikan dalam terminologi survei, itu disebut dengan strong supporter ya, pemilih militan begitu. Pemilih militan itu pendefinisiannya adalah kategori pemilih yang memang sudah punya pilihan dan ketika kami uji konsistensinya, dia masih akan sama pilihannya sampai hari pemilihan. Sudah punya pilihan hari ini, kami uji lagi apakah pilihan Bapak Ibu masih sama atau kemungkinan akan berubah sampai hari pemilihan. Yang menjawab, iya pilihan saya akan tetap sampai hari pemilihan, maka pemilih tersebut kita kategorikan pemilih militan kepada salah satu kandidat, siapapun kandidatnya. Kemudian
ada juga kategori soft supporter, pemilih yang sudah punya pilihan tapi masih kemudian akan mengubah pilihannya. Sudah punya pilihan hari ini, tapi ketika kita uji apakah pilihan Bapak Ibu akan sama atau masih ada kemungkinan berubah. Ya, kumaha engke we. Nah, itu berarti kategorinya soft supporter pertama. Nah, soft supporter kedua, memang per hari ini publik tersebut atau responden tersebut belum punya pilihan sama sekali. Nah, itu gabungan dua karakter pemilih itu maka masuk dalam kategori soft supporter ya. Ini kita lihat pemilih militan masing-masing kandidat. Ini dia. Jadi dari pemilih Omzen sebesar 30,5% terkategori pemilih militan. Pemilih yang sudah memilih Omzen dan menyatakan diri tidak akan mengubah pilihannya sampai hari pemilihan. Nah, kemudian dari pemilih Ibu Ane Ratna Mustika ada sebesar 14,5% pemilih yang berkategori militan. Pemilih yang sudah memilih Ibu Ane Ratna Mustika dan kemudian konsisten tidak akan mengubah pilihannya sampai hari H pemilu dilaksanakan. Begitu juga kepada Pak Yadi Rusmayadi ada 7,3%, kepada Pak Zainal Arifin ada 3,2%. Meskipun begitu teman-teman, per hari ini masih cukup besar pemilih yang berkategori soft supporter. Yang tadi saya sampaikan di awal ada 44,5%. Pemilih ini yang masih mungkin mengubah pilihannya atau memang belum punya pilihan sama sekali. Jadi masing-masing kandidat hari ini kira-kira masih punya harapan besar untuk bisa menyapa pemilih, untuk bisa kemudian mempengaruhi pemilih, untuk kemudian bisa meningkatkan dukungannya. Karena masih ada ceruk pemilih, masih ada potensi pemilih sebesar 44,5% totali dari seluruh populasi yang ada di Kabupaten Purwakarta. Meskipun begitu, dari 44,5%, pada slide ini atau pada data ini kami sampaikan bahwa Omzen itu paling potensial ya, bukan berarti kemudian ini menjadi garansi kemenangan, tapi paling potensial terpilih sebagai Bupati Kabupaten Purwakarta dengan catatan memiliki modal strong supporter tertinggi sebesar 30,5%. Selanjutnya, teman-teman, kita lihat tracking strong supporter. Nah, ini kita lihat juga pemilih militan itu seperti apa. Ini dia. Ini dia, ada peningkatan Omzen dari 12,3% ke 30,5%. Kemudian Ibu Ane terjadi penurunan rupa-rupanya ini karena ada berbagai macam dinamika ya. Meskipun strong supporter, ternyata tidak selamanya kemudian konsistensi itu menjadi garansi. Ketika ada terpaan sana sini, katakanlah begitu. Meskipun teorinya strong supporter itu ya pemilih militan. Nah, rupanya militansi pemilih kita juga perlu diuji. Dari 17,5 ke 14,5, kemudian 3,6 ke 7,3 naik, dari 1,8 ke 3,2 untuk Pak Zainal Arifin. Selanjutnya, teman-teman, dari aneka macam dukungan, tentu kita uji juga apa sih alasan utama publik memilih 4 nama masing-masing kandidat tadi. Kita lihat alasan utama dari masing-masing pilihan kandidat ini lebih dominan poin pertama, yaitu calon yang lebih dikenal saat ini. Nah, ini selalu kami sebut aspek popularity. Jadi umumnya publik itu memilih kandidat ya memang karena dasar kenal kepada kandidat tersebut. Ini sangat elementer, ini sangat mendasar, tapi ini justru paling penting untuk seorang kandidat bisa terpilih. Semakin besar popularitasnya, semakin besar peluangnya seorang kandidat tersebut untuk bisa terpilih atau bisa dipilih oleh masyarakat di satu daerah pemilihan. Umpamanya, para pemilih Omzen kita lihat memilih Omzen itu 22,7% dengan alasan calon tersebut lebih dikenal. Sama kepada Ibu Ane Ratna Mustika, paling dominan juga begitu di 31,8% dari total pemilih Ibu Ane.
Kemudian ya di Rusmayadi juga begitu di 28,6 dan Zainal Arifin di 15,2. Artinya aspek popularitas dari masing-masing kandidat ini menjadi semacam pintu pertama untuk kemudian bisa dipilih. Ada faktor-faktor lain, umpamanya dua faktor selanjutnya dari Om Zen, kenapa kemudian menempatkan diri atau berada pada posisi elektabilitas teratas. Yakin nama calon tersebut mampu menyelesaikan masalah yang ada, ini aspek kapabilitas. Kemudian kepribadian yang baik di 13,8%. Aspek personality dari figur tersebut. Kita lihat umpamanya Ibu Ane Ratna Mustika juga di sini ada peluang atau ada celah yang positif, di persepsi sudah berpengalaman di 24,0% dari totali pemilih Ibu Ane Ratna Mustika. Ya di Rusmayadi ini hampir sama dengan Om Zen, 3 aspek pertama yang menjadi alasan utama keterpilihannya. Zainal Arifin juga begitu. Kepribadiannya yang baik, terus kemudian juga calon tersebut lebih dikenal per hari ini. Selanjutnya, jika pada chapter pertama tadi kita bicara tentang data elektabilitas calon bupati, kita lihat data elektabilitas calon wakil bupati. Ini kita uji antar wakil saja. Siapa wakil yang paling populer atau top elektabilitas posisi wakil dari 4 nama yang kami uji? Abang Ijo Hafidin ini terdepan ya, elektabilitas posisi elektabilitas sebagai wakil bupati atau sebagai calon wakil bupati di 63,6%, kemudian Pipin Sopian di 18,0%, ada Budi Hermawan di 5,2%, ada Sona Maulida Rumardi di 1,6%, kemudian ada swing voters di 11,6%. Ini posisi elektabilitas sebagai calon wakil bupati perorangan. Kita lihat dari 4 nama tadi, kita tracking datanya, memang terjadi peningkatan cukup signifikan kepada Bang Ijo Hafidin. Pada periode bulan Juni 2024, elektabilitas sebagai wakil itu di 24,1. Nah per hari ini 63,6. Pipin Sopian pada Juni belum terpotret. Nah per hari ini langsung di 18. Kemudian Budi Hermawan di 0,5 ada kenaikan ke 5,2. Sona Maulida dari 1,1 naik ke 1,6. Tracking elektabilitas calon wakil bupati. Nah selanjutnya ini pasangan calon. Nah mungkin ini poin paling penting juga atau data terpenting juga karena sudah kami uji dalam bentuk simulasi pasangan calon atau dalam posisi pasangan calon bupati dan wakil bupati. Siapakah calon